pertemuan perdana kelas gambar teknik ini. Jadi nama mata kuliahnya adalah MS 1200 dengan kode tersebut dengan nama gambar teknik. Nah, di pertemuan perdana ini saya akan menyampaikan dan kita akan berdiskusi tentang mungkin materi pendahuluan, pengenalan kelas, dan juga nanti ada kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan dalam kalian nanti mengikuti kelas gambar teknik ini. Oke. Ini beberapa deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah ini. Jadi waktu kuliahnya hari Rabu jam 3 sampai jam 5 atau pukul 15 sampai dengan pukul 17. Kalau kuliahnya sendiri nanti full akan dilaksanakan secara daring. Akan tetapi di pekan ketiga nanti akan mulai adanya praktikum, di mana praktikum ini mengharuskan kalian laksanakan secara luring. Sehingga harus datang ke lab, nanti kalian bawa peralatan gambar, sekitar waktu 2 jam, kalian mengerjakan tugas di sana. Jadi mau nggak mau, yang belum di Bandung mungkin harus bersiap-siap, setidaknya di pekan ketiga, nanti sudah mulai untuk menyelenggarakan praktikum. Ya. Meskipun praktikumnya sendiri nanti digilir 1 pekan online atau 2 minggu sekali lah, kurang lebih demikian. Sebelum masuk ke materi utama, perkenalkan, nama saya Arif Sugiharto. Saya dari Mechanical Design Research Group. Ya, saya berada di bawah Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering. Topik riset saya meliputi tentang multibody dynamics, biomechanics, and juga tentang railway vehicle. Anda dapat berkomunikasi melalui surat elektronik atau email ya di arif_sugiarto@office.itb.ac.id ya. Atau kalau mau follow sosial media juga boleh @arif_sugiarto. Ruangan saya sendiri berada di namanya Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Kereta Api, berada di lab produksi mesin. Kurang lebih di sini apakah ada sudah yang pernah ke kampus ya? Ada yang pernah ke kampus, masuk ke kampus Ganesha? Hanif sudah pernah, Hanif? Sudah Pak, waktu kampus tour. Kampus tour ya. Reza Faisal sudah juga, Reza? Sudah Pak. Oke. Anda waktu itu datang ke gedung FTMD ya? Datang Pak. Ada kolam mesin? Ada. Sampingnya kolam mesin itu ada lab namanya lab produksi mesin. Iya Pak. Masuk juga ke situ? Masuk. Masuk. Ada apa aja di situ? Coba. Saya memastikan kalian benar-benar ingat nih. Yang kemarin itu saya lihat ada apa? Prototype mobil gitu Pak, yang belum belum jadi gitu, tapi bagiannya tuh kayak dibongkar-bongkar gitu. Terus saya lihat mesin press itu, saya lihat di lab produksi mesin itu ada mesin press kalau nggak salah saya lihat. Terus ada ini tugas akhir punya cutting itu yang kayak gokar gitu Pak, tapi itu belum jadi. Kalau saya nggak salah ingat. Oke, good. Reza Faisal. Nah, ruangan saya itu kan 2 lantai ya. Yang Anda lihat itu kan di lantai dasarnya ya, di lantai satunya ya. Iya Pak. Saya ruangannya di pojok kiri ya. Itu di lantai 2-nya. Mungkin nanti kalau kampus sudah kembali normal, ke kampus ketemu saya, silakan ya. Baik Pak. Saya berkantor di situ. Ya. Ruangan saya di situ, di lab, numpang lah di lab produksi mesin. Namanya gedungnya Desain untuk Pusat Pengembangan Teknologi Industri Kereta Api. Oke. Nama lengkap saya Arif Sugiarto, tapi kalian boleh memanggil saya Sugi ya, atau Pak Sugi juga silakan, Sugi juga silakan. Hobi saya bermain. Ini ada yang tahu ini di mana? Abdi Satya tahu?
Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Anas tahu di mana? Ya, jadi ini salah satu pegunungan di Himalaya, namanya Gunung Annapurna ya. Jadi ini saya waktu itu jalan kaki 14 hari untuk trekking di Gunung Annapurna ya. Tentunya ini bersama istri saya ya. Nah, jadi kalian kalau mau ngajak saya olahraga, mudah-mudahan saya masih kuat nih. Karena saya suka untuk cycling, sepeda, lari, ataupun trekking. Jadi silakan, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa olahraga bersama lah ya. Atau nggak mungkin nanti bisa jadwalkan. Oke, Fadil. Nih Fadil kayaknya dari wajah-wajahnya tipe yang suka olahraga nih. Oke, baik. Mungkin demikian perkenalan singkat tentang saya. Jadi silakan kalau mau tanya-tanya, feel free ya, bisa lewat media manapun, bisa di MS Team juga. Oke, mungkin demikian dulu perkenalan singkat dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin break dulu ya sebentar, azan dulu, break 5 menit, nanti kita mulai 15.35. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Rizky Nimpar ya, ini di Nepal Rizky Nimpar, betul. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan sedikit mereview gambaran, kira-kira nanti, kalau suara saya apakah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas. Boleh saya lanjut ya? Atau masih break dulu kalian? Oke lah, break dulu silakan, nanti kita lanjut lagi 15.35. Oke, sorry.
Ada lagi pertanyaan? Apakah ada pertanyaan yang lain? Sepertinya tidak. Oke, sepertinya tidak ada ya. Saya lanjutkan ya. Jadi saya mungkin di pertemuan awal ini akan menjelaskan terkait dengan proses desain, lalu kemudian masuk ke bahasa grafis dalam rekayasa atau keteknikan, lalu kemudian standar yang digunakan pada gambar teknik, peran gambar teknik pada bidang produksi, otomasi dan manufacture, dan nanti di akhir pertemuan kita hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan alat-alat apa saja sih yang kita gunakan di gambar manual ini atau di kelas gambar teknik ini. Nah, adapun harapan saya ya sebagai pengajar atau pengampu pada pertemuan hari ini diharapkan kalian secara knowledge atau pengetahuan mampu memahami pentingnya gambar teknik sebagai bahasa komunikasi dalam keteknikan. Yang kedua, saya harap kalian mampu untuk mengetahui peran standar dalam gambar teknik. Dan yang ketiga, mengetahui jenis-jenis alat gambar dan kegunaannya. Nah, di akhir secara skill atau kemampuan, diharapkan kalian mampu memilih dan menggunakan alat gambar. Oke, kita mulai dari pendahuluan ya. Saya menampilkan beberapa gambar. Ya. Ini mainan untuk musik. Dan ada yang tahu gambar ini apa? Siapa yang tahu ini gambar apa? Pesawatnya Pesawat. Wright Brothers ya, Pak. Oke, pesawat Wright Brothers tahun 1903 ya. Ini yang digadang-gadang atau dijadikan acuan oleh para engineer bahwa ini merupakan gambar teknik yang merupakan artinya gambar teknik modern yang dipakai dan dikenal hingga saat ini ya di 1903. Betul tadi siapa yang jawab Wright Brothers? Erik, Pak. 1692122. Oke, 1692122. Ini 222. keduanya 3 kali ya. Ya, Pak. Duanya 3 kali itu namanya adalah Erik Razan Prianto. Oke, Erik, good. Nah, Erik, ini merupakan gambar yang digadang-gadang sebagai gambar ketika pesawat akan dibuat oleh Wright Brothers, kemudian mereka bikin sketsanya dan juga ukuran-ukuran secara terperinci. Tentunya ini gambarnya masih menggunakan satuan feet ya, bukan satuan milimeter. Lalu kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Keren, Pak. Oke, good. Siapa jawab keren? Ahmad Zaki, Pak. Oh, Zaki. Oke, good, Zaki. Ini gambar keren ya. Dia untuk angkat dan angkut untuk peralatan berat. Di sini juga terlihat ya ukuran-ukuran dimensinya, berapa milimeter. Dan yang paling pojok ini merupakan, apa ini, produk apa? Gimbal, Pak. Gimbal. Siapa jawab gimbal? Hakim. Oke, good Hakim. Ini gimbal ya. Ini untuk stabilizer ketika Anda menggunakan kamera ataupun video supaya mendapatkan gambar yang lebih bagus, ya, lebih stabil. Nah, ini terlihat bahwa dia ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ini tercantum di gambar teknik secara umum. Nah, Anda bisa jumpai beberapa produk-produk ketika Anda membeli dari e-commerce, kemudian Anda membeli produk tersebut, Anda suka kan ya melihat bahwa, oh ini ada gambar area nih, ukurannya sekian kali sekian. Ataupun nanti ketika kalian sudah lulus dari FTMD, kalian ingin membuat produk, pastilah gambar ini menjadi suatu kebutuhan. Karena ketika kalian punya ide, katakanlah Hakim, saya pengen modif motor saya,
yang awalnya dari Scorpio 250, katanya yang Mas Scorpio, Anda pengen model supaya bentuknya jadi bobber, akan sangat mudah ketika ide Anda kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Betul ya, Hakim ya? Iya, Pak. Ataupun misalkan Hakim, kemudian dia Hakim mau masuk jurusan apa, Hakim? Material, Pak. Oke, tadi material ya. Ingin membuat jig and fixture untuk produksi misalkan baja karbon, tetap saja nanti suatu saat dalam memproduksi jig and fixture untuk memproduksi baja karbon tersebut ya, katakanlah untuk proses heat treatment-nya ataupun surface finishing-nya, tetaplah harus membutuhkan gambar untuk mendukung proses pembuatan atau pengerjaan material tersebut. Ya, jadi rasa saya baik kalian masuk jurusan ke aerospace, material ataupun mechanical engineering, kalian akan butuh knowledge dan juga skill dalam gambar teknik. Oke. Ini contoh real bagaimana gambar teknik sudah dari tahun 1800-an atau 1900-an sampai akhir 2020-an sekarang saat ini itu masih memiliki peran sebagai bahasa komunikasi. Kuncinya di situ, fungsi dari gambar teknik ya. Baik itu nanti untuk bahasa ke customer ataupun bahasa kalian akan memanufaktur. Oke. Adapun kalau kita bicara lebih umum, ketika kalian ingin mengembangkan suatu produk, oke, bicara dari konsep, kalian pengen bikin apa sih? Di sini ada yang punya cita-cita, punya dream, pengen punya pabrik. Ada? Noval punya cita-cita itu? Atau Gading? Gali? Siapa yang punya cita-cita itu? Nadia? Fatima? Nurul? Khalif? Ada yang bercita-cita ingin mengembangkan sebuah produk? Kayak Elon Musk misalnya, atau halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ada yang punya cita-cita ingin mengembangkan sebuah produk, jadi satu produk kebanggaan Indonesia? Oke, masih belum terpikirkan. Oke, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan salah 1, salah 5, ataupun salah 10 dari 59 peserta ini suatu saat punya dream, tersadarkan bahwa saya ingin membuat satu produk yang menjadi ciri khas dari Indonesia, tentunya yang bermanfaat ya. Maka nanti ketika kita bicara tentang tahapan produk itu ada konsep terlebih dahulu, masuk ke tahapan desain, prototyping, pengujian, persiapan untuk produksi, proses untuk melihat kualitasnya dari prototyping, masuk ke production, lalu kemudian di-upgrade, sehingga nanti dari upgrade ini muncul nanti produk baru lagi, masuk konsep, siklusnya akan seperti itu. Dan peran gambar teknik adalah pada tahapan desain. Artinya, kalau seorang engineer nggak paham terkait dengan gambar teknik, jangan harap dari 1 bisa lanjut ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Karena disinilah menjadi kunci sebuah tahapan dalam pengembangan produk. Jadi peran gambar teknik kurang lebih dalam siklus sebuah pengembangan produk ada pada tahap 2, di mana dia memiliki peran kunci untuk menghubungkan antara konsep dan pembuatan prototyping atau purwarupa. Oke. Nah, lalu kemudian kenapa harus dalam bentuk gambar? Ada yang punya ide atau kepikiran kenapa sih dalam gambar, bentuk gambar? Ali Zainal Abidin, Anda punya ide, Ali?
Atau siapa ini mau jawab? Lebih mudah dipahami bukan Pak? Lebih mudah difahami. Oke, good. Artinya kan, seperti juga tulisan, maka gambar juga menjadi satu bahasa. Setuju, Ali Zainal Abidin? Alif Nurfian, setuju? Alif? Setuju, Pak. Oke. Nah, jadi apa kegunaan gambar teknik? Maka gambar teknik ini pertama sebagai alat komunikasi. Untuk apa? Menyampaikan hasil pemikiran ide tadi, konsep tadi ya. Kalau kita bicara di bagian proses desain, dari konsep atau ide menjadi suatu bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti. Oke, kenapa gambar disebut dengan bahasa komunikasi, Wisnu? Atau Reza? Saya boleh Boleh, silakan. sebagai visualisasi dari suatu ide kita. Visualisasi sebuah ide. Oke. Coba, sorry, tadi yang jawab itu siapa namanya? Joko, Pak. Joko. Oke, Joko. Anda bayangkan kalau kita ngomongnya secara lisan kayak sekarang nih, kita nggak ketemu ya, atau kita Zoom tapi bahasanya lisan. Anda bayangkan Bapak baju merah ini Joko. Thank you Joko, jawaban Anda sangat bagus, Joko. Coba misalkan Joko datang ke Raji. Raji, tolong buatkan balok dengan ukuran panjang 50 mm, lebar 70 mm, dan tebal 100 mm. Di tengahnya terdapat step kedalaman 20 mm, yang stepnya ini memiliki lebar 10 mm, dan harus berlubang. Coba. Bayangkan kalau Joko cuman ngomong gitu ke Raji, apa yang akan Raji rasakan? Bingung, Pak. Bingung ya Raji ya? Iya, Pak, nggak kebayang. Nggak kebayang ya? Oke. Maka ketika Joko punya ide pengen membuat produk, tapi cuma ngomong, nggak digambar, akhirnya Raji bingung. Raji mau ngebikinnya kayak gimana? Itulah kenapa nggak cukup pakai menggunakan bahasa komunikasi secara lisan. Kalau enggak ya udah coba Joko idenya pakai tulisan aja. Oke, sekarang ditulis. Jadi Joko sekarang nulis, tapi dalam bentuk tulisan. Bentuk awal sebuah balok 50 kali 70 kali 100 mm. Jadi ditulis ya di sini, kasihin ke Raji. Nih Raji. Bentuk awalnya 50 70 kali 100 mm. Pada posisi bidang 70 kali 100 mm terdapat lubang diameter 30, pada posisi yang sama terdapat step kedalaman 20 mm dari sisi 20 mm. Raji bisa nggak mengerjakan apa yang Joko inginkan dengan bahasa tulis? Sepertinya masih belum, Pak. Belum. Jadi kalau gitu harus gimana dong? Soalnya kalau tulisan masih ada kemungkinan beda, kayak dimensinya, kayak ngebayanginnya juga bisa beda gitu, Pak. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan? Pakai gambar, Pak. Nah, sekarang Joko datang dengan gambar. Nih, Ji, saya pengen buatnya seperti ini. Ini dimensinya ini nih. Lebih mudah dimengerti nggak? Kira-kira. Kania, Kamelia, apakah lebih mudah dimengerti?
Iya Pak, lebih mudah. Lebih mudah ya. Itulah kenapa dalam Anda mengembangkan sebuah produk, gambar memiliki peranan sebagai bahasa komunikasi. Karena itu akan lebih efektif dan juga akan mudah untuk dipahami. Gitu kan ya? Oke, Iya Pak. sampai sini apakah cukup jelas kenapa gambar teknik menjadi satu hal yang penting dalam bidang keteknikan? Saya harap cukup jelas ya. Uca Widiana, ada pertanyaan Uca? Masih cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, Uca. Oke. Uca, saya punya pertanyaan kalau gitu untuk Anda. Anda pernah punya pengalaman nggak dengan yang namanya gambar teknik? Kan Uca udah jadi mahasiswa TPB nih, di ITB ya. Ada pernah punya experience nggak dalam menggunakan gambar teknik? Kalau gambar teknik mungkin belum, Pak. Kalau gambar-gambar biasa, Gambar-gambar biasa sudah. ya kalau gambar-gambar biasa sudah, Pak. Oke. Yang sudah pernah punya pengalaman? Saya Pak, Siapa? Joko Pak. Oke. Dalam apa, Joko? Gambar teknik ya. Hmm. Eh, itu apa? Saya pakai AutoCAD sama Rhino Untuk apa, Joko? untuk kuliah di sebelumnya Pak. Oh, Anda sudah mengambil mata kuliah sebelumnya ya? Enggak Pak, saya pindah kampus. Sorry? Saya pindah kampus Oh, pindah kampus. Di mana sebelumnya, Joko? di Undi Pak. Ambil teknik mesin juga? Enggak, perkapalan. Oh, perkapalan. Oke. Oke. Jadi ada experience menggunakan perangkat lunak itu ya? Oke, Joko. Good. Thank you. Ada lagi yang lain? Gali Firza Atanugroho? Hadir, Pak. Hadir. Ada pernah punya pengalaman, Gali? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah ya? Oke. Ya, sudah. Jadi masing-masing dari kalian mungkin ini menjadi first experience ya, tapi no worry ya. Kalian yang penting belajar dengan sungguh-sungguh nanti gini, jangan khawatir yang nggak punya skill ngegambar bagus ya. Jangan khawatir kalian nggak bisa ngegambar teknik. Karena apa yang membedakan gambar sebagai drawing in engineering dengan drawing pada art atau seni. Kalau bicara gambar di engineering, ya, kita bicara bukan bagus jelek, tapi bicara terkait dengan apakah dia bisa dibaca, apakah dia memenuhi standar sehingga orang bisa mengerti atau tidak. Kuncinya di situ. Dan itu logika terkait dengan spasial ruang ya. Jadi bagaimana Anda bisa menggambarkan gambar dua dimensi ke bentuk ruang atau sebaliknya. Kuncinya di situ. Jadi jangan khawatir ya, kalian bisa latihan terus. Yang terpenting adalah gambar yang Anda buat itu bisa dibaca. Karena gambar sebagai tools for communication. Ya, alat untuk komunikasi. Ya, di situ. Oke? Ya. Jadi itu pesan saya. Nah, jadi secara umum gambar teknik ini isinya itu sebetulnya aturan atau tata cara pelaksanaan pembuatan gambar-gambar teknik yang diatur menurut standar yang digunakan dan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pelaku teknik sehingga supaya satu orang dengan orang lain itu bisa saling mengerti ya
makanya kemudian ada acuan standar atau ISO yang digunakan dalam sebuah gambar teknik. Ini beberapa ISO itu singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu sebuah wadah internasional yang telah menstandarkan gambar teknik dengan bahasa teknik yang disepakati semua pelaku teknik. Ini beberapa ISO standar. Jadi meskipun kalian ngomongnya gambar, tapi ada standarnya. Lucu sebetulnya. Itu yang membedakan drawing pada engineering dengan drawing pada art, ya, karena ngomongin standar. Jadi nanti aturan narik garis, aturan motong, aturan pandangan, aturan memberikan ukuran, semuanya diatur di ISO. Jadi sebetulnya kita taat aturan beres. Intinya gitu. Ya, jadi itulah skill dalam gambar teknik. Nah, tentunya ini ya yang membedakan menggambar secara manual dengan komputer. Kalau manual tentunya ada meja gambar yang besar, sehingga untuk praktikum nanti kalian harus datang ke lab supaya bisa menggunakan meja gambar yang ada di lab. Perlu ada malingkaran, perlu ada penggaris, perlu ada pensil, perlu ada penghapus, dan seterusnya. Kalau komputerisasi atau CAD, tentunya hanya menggunakan komputer atau perlu mouse ataupun Wacom. Nah, ini yang terpenting mungkin ya, poin sebagai penutup juga di pertemuan kita sore hari ini, yaitu adalah kira-kira alat apa aja sih yang saya butuhkan untuk menggambar secara manual, ya, terutama untuk praktikum ke depan. Nanti kalian harus punya pensil, punya jangka, penggaris. Penggarisnya bisa mungkin bukan yang ece-ece atau yang plastik-plastik ukurannya nggak pas ya. Bisa mungkin, sorry kalau saya sebut merek, tapi nggak bermaksud untuk promosi. Kalau bisa bukan yang butterfly lah, karena butterfly itu nggak relatif nggak akurat ya. Jadi kalau bisa yang agak notring ataupun yang agak yang terpenting bukan yang abal-abal ya penggarisnya. Ini nanti meja gambar yang digunakan di lab gambar, ukurannya relatif lebih besar untuk ukuran A0, nanti ada penggaris. Setidaknya nanti kalian perlu pensil ukuran 0,5 atau HB dan ukuran 0,35 atau EVA. Tapi untuk kepastiannya nanti kalian bisa pastikan ketika nanti di pengenalan praktikum ya. Perlu ada penghapus, ya, penghapus wajib, penggaris segitiga. Penggaris segitiga bisa mungkin ada yang segitiga sama sisi dan juga penggaris yang siku-siku, 2 penggaris segitiga. Jangka, malingkaran, ya ini contoh salah ya, sebaiknya bukan butterfly. Tabung gambar, rasanya ini perlu atau tidak perlu ya. Sebenarnya tabung gambar ini kalau kalian bisa menyelesaikan secara langsung, nggak perlu beli lagi. Tapi kalaupun kalian ingin untuk menyimpan, terutama yang di kosan, takut gambarnya rusak, ya silakan kalian bisa pergunakan tabung gambar. Kurang lebih demikian, ini peralatan minimal yang diperlukan. Adapun nanti standar kertas yang digunakan ya, seperti yang kita tahu, standar kertas itu ukurannya A0. A0 itu ukuran 1 meter persegi, ya A0. Setengah dari A0 itu A1, setengah dari A1 itu A2, setengah dari A2 itu A3, dan setengah dari A3 itu A4. Oke, jadi kalau A0 itu berapa kali A4 ya? Fauzan Azaria, berapa kali Fauzan? A0 itu berapa kalinya A4, Fauzan? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Siapa yang 16, tahu? Pak. 16 kalinya. Kan kita di sini ini, kalau di sini A4, 2A4 itu A3, ya. 4A4 itu A2, 8A4 itu A1, 16A4 itu A0. Ukuran kertasnya gitu, gampangnya gitu. Jadi A0 bagi 2 jadi A1, A1 bagi 2 jadi A2, A2 bagi 2 jadi A3, A3 bagi 2 jadi A4. Oke?
kurang lebih ini ukurannya A0 itu ukuran 841 mm kali 1189 mm. A1 itu setengahnya dari 1189, 594 kali 841. A2 setengah dari 841, 420. A3 setengah dari 594, 297. A4 itu setengah dari 420, 210 kali 297. Nah, ini tata letaknya kalian nanti akan dikenalkan terkait dengan kepala gambar, etiket. Mungkin ini akan kita bahas di pertemuan pekan depan terkait dengan layouting dan juga nanti cara menarik garis. Ya. Kalau dari saya mungkin demikian untuk kita mengawali pertemuan perdana kelas gambar teknik hari ini. Kalian rasanya sudah capek juga dari jam 1 standby terus sampai jam 4 ya. Sebetulnya nggak terlalu efektif sih, tapi ya gimana lagi karena nggak ada waktu ya. Recording stopped. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Iya, saya mau tanya Pak, untuk peralatannya kira-kira sebaiknya sudah siap berapa lama lagi? Minggu depan masih oke lah. Setidaknya awal minggu kedua Februari harusnya masih oke, atau minggu pertama Februari lah. Oh, oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Adif. Jangan khawatir Adif. Ya. Jangan khawatir, masih ada waktu ya. Bagi yang punya kendala, keterbatasan, misalkan lagi bokeh, ya, boleh hubungi saya, Pak, saya nggak ada dana untuk beli peralatan. Feel free, kontak saya, ya. Tapi beneran kalian memang butuh peralatan. Oke? Ada lagi? Gali, Izin bertanya, Pak. Silakan, Ahmad Zaki. Silakan. Untuk gambar teknik butuh kayak Rapido kayak gitu nggak, Pak? Rapido nggak perlu. Iya, nggak perlu. Rapido nggak perlu. Makasih, Pak. Ada lagi? Pak, untuk Rapido kertas itu gambar, maksudnya, sorry ya. Silakan. Pak, untuk kertas gambarnya boleh di buku atau harus lepas gitu ya Pak? Kayak ditaruh di tabung tadi. Kertas gambarnya nanti disediakan dari FTMD. Harusnya nanti disediakan. Ukurannya kalau nggak salah itu A1 atau A0, saya lupa. Tapi nanti kertas gambarnya nggak perlu kalian bawa-bawa, tapi per lembar nanti. Hanya 1 lembar, per gambar per 1 lembar. Oke Pak, terima kasih. Oke, Ari. Ada lagi pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Lagi yang lain? Nah, Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Kalau untuk jangkanya, kalau jangka-jangka yang biasa joyco kayak gitu bisa gitu ya, Pak? Sebaiknya sih yang agak bagusan dikit lah. Ya. Ada rekomendasi nggak, Pak? Ya, kalau yang menurut saya masih oke, rotring lah kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa yang agak bawah dikit nggak apa-apa. Sebenarnya joyco juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau terlalu kualitasnya terlalu biasa, takutnya mempengaruhi performa kalian juga sih. Tapi nggak apa-apa kalau kalian sudah terbiasa dengan itu ya no worry. Tapi kalau untuk penggaris sebaiknya menggunakan yang agak bagusan karena nanti beda sepersekian mili kan nanti mempengaruhi gambar kalian ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ahmad Zaki sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sebetulnya masih ada waktu sekitar 30 atau 20 menitan lagi ya, sampai dengan 16.40. Tapi saya gunakan untuk kalian mengerjakan kuis yang ke-0. Ya, jadi silakan, saya sudah kirimkan link di chat
ini ya. Silakan kalian isikan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nggak susah kuisnya, kuis ke-0. Kalian jawab dengan yang kalian tahu dan kalian ingin jawab. Ya, saya beri waktu sampai nanti jam 5. Kalau dari pertemuan sendiri mungkin saya bisa akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Tapi kalau masih ada pertanyaan, silakan saya beri waktu beberapa menit. Syahidina, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Aman ya. Nadia, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Boleh selesai 20 menit lebih awal, supaya kalian juga ada waktu untuk istirahat. Daryl, boleh kita akhiri pertemuan kita sore hari ini? Daryl? Boleh, Pak. Oke. Kalau demikian dan tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kalian di Bandung tetap jaga protokol kesehatan ya, terutama protokol kesehatan, pola makan ya. Setidaknya nggak harus mahal tapi yang bersih ya. Dan semoga kalian lebih semangat lagi menghadapi perkuliahan ya, karena apalagi yang lama tinggal dengan orang tua tiba-tiba merantau pasti nggak mudah ya, tapi no worry ya, kalian masih punya temen nih, banyak temennya seangkatan, kalian sering berkomunikasi kan, dan saya harap kalian bisa belajar dengan penuh kesungguhan ya, tetap serius tapi juga tetap bermain dan berolahraga ya. Mungkin saya tutup pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.